Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Al-Bahaki dengan NIM 01101382328161. Pada video ini saya akan membahas materi dari perkuliahan, yakni tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility atau CSR. CSR merupakan konsep yang sangat relevan di era modern ini, di mana perusahaan tidak hanya mengejar keuntungan, tetapi juga memiliki tanggung jawab kepada masyarakat dan lingkungan. Jadi, saya akan membahas apa itu CSR, bagaimana penerapannya, dan apa yang membedakan CSR dalam perspektif konvensional dan syariah. Baiklah, saya akan menjelaskan apa itu definisi dan pentingnya dari CSR. CSR adalah bentuk tanggung jawab yang diambil oleh perusahaan atau organisasi untuk berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat dan pelestarian lingkungan. Ini mencakup berbagai inisiatif seperti mendukung pendidikan, memberikan fasilitas kesehatan, dan menjaga keberlanjutan lingkungan. CSR menjadi penting karena perusahaan adalah bagian dari masyarakat yang memiliki kewajiban moral untuk memberikan dampak positif, bukan hanya mengejar keuntungan. Dalam CSR ada 3 elemen utama. Yang pertama yakni keuntungan, yang kedua manusia, yang ketiga adalah lingkungan. Ini disebut sebagai prinsip triple bottom line yang bertujuan menciptakan keseimbangan antara aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan. Berikut merupakan landasan CSR dalam Islam. Konsep CSR dalam Islam memiliki landasan kuat dari Al-Quran. Berikut beberapa ayat yang menjadi dasar CSR, antara lain dari yang pertama, Quran Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 195 yang berbunyi, dan berbuat baiklah karena Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Yang kedua, Quran Surat Al-Baqarah surat kedua ayat 177 yang menekankan pentingnya kepedulian kepada masyarakat kurang mampu. Ayat-ayat ini menegaskan bahwa memberikan manfaat kepada orang lain adalah bagian dari iman dan tanggung jawab seorang muslim. Selain itu, Rasulullah SAW memberikan contoh bagaimana tanggung jawab sosial diterapkan, seperti melalui zakat, sedekah, dan infak untuk membantu masyarakat yang membutuhkan. Dalam konteks bisnis, ini berarti bahwa perusahaan tidak hanya bertujuan mencari keuntungan, tetapi juga menjadi rahmat bagi lingkungan sekitar. Lalu, apa saja tujuan CSR? CSR memiliki beberapa tujuan, yakni yang pertama, meningkatkan reputasi perusahaan. Ini ketika perusahaan terlibat dalam kegiatan sosial, masyarakat akan memandangnya sebagai entitas yang peduli dan bertanggung jawab. Yang kedua, memberikan manfaat sosial. CSR dapat membantu mengurangi kemiskinan, meningkatkan pendidikan, dan menciptakan lapangan kerja. Yang ketiga, melestarikan lingkungan. Dengan menerapkan CSR, perusahaan dapat mendukung program keberlanjutan lingkungan seperti mengurangi limbah dan mendukung energi terbarukan. Yang keempat, menciptakan hubungan baik dengan masyarakat. Kegiatan CSR membantu perusahaan mendapat kepercayaan masyarakat yang penting untuk keberlanjutan bisnis. Manfaat CSR bukan hanya untuk masyarakat, tetapi juga untuk perusahaan. Dengan CSR, perusahaan dapat menarik investor, meningkatkan loyalitas pelanggan, dan menciptakan budaya kerja yang positif di kalangan karyawannya. Tanggung jawab sosial atau CSR dalam bisnis dibagi menjadi 3 tingkatan. Yang pertama, kewajiban sosial. Ini adalah tingkat dasar di mana perusahaan hanya memenuhi kewajiban hukum dan ekonominya. Yang kedua, responsivitas sosial. Perusahaan mulai responsif terhadap kebutuhan sosial masyarakat, misalnya dengan menyumbang pada kegiatan sosial. Yang ketiga, tanggung jawab sosial. Ini adalah tingkat tertinggi di mana perusahaan secara proaktif mencari cara untuk memberikan dampak positif pada masyarakat dan lingkungan di sekitarnya. Dalam perspektif syariah, tingkatan ini didasarkan pada amanah, di mana perusahaan menjalankan tanggung jawabnya dengan niat tulus untuk mencapai keberkahan, bukan hanya keuntungan duniawi. Selanjutnya, perbedaan dari CSR konvensional dan CSR syariah. CSR dalam pendekatan konvensional dan syariah memiliki beberapa perbedaan utama. Yang pertama yakni landasan nilai.
pada CSR konvensional lebih berorientasi pada kebutuhan pasar dan peningkatan citra perusahaan. Sedangkan CSR syariah didasarkan pada nilai-nilai Islam seperti keadilan atau al-adl, keseimbangan atau al-mizan, dan niat untuk mendapat keberkahan. Yang kedua, sumber dana. Pada CSR konvensional biasanya berasal dari keuntungan perusahaan. Dalam syariah, dana juga bisa berasal dari zakat, infak, dan sedekah. Yang ketiga, tujuan. Tujuan dari CSR konvensional bertujuan meningkatkan loyalitas pelanggan dan keuntungan jangka panjang. Sedangkan CSR syariah bertujuan menciptakan kemaslahatan bersama, baik duniawi maupun akhirat. Yang keempat, pendekatan. Pada CSR konvensional cenderung berbasis proyek jangka pendek, sedangkan CSR syariah menekankan keberlanjutan dan tanggung jawab kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut beberapa contoh penerapan CSR dalam bisnis syariah. Yang pertama, program pendidikan, yakni memberikan beasiswa kepada siswa kurang mampu. Yang kedua, pemberdayaan ekonomi seperti membantu masyarakat lokal dengan pelatihan kewirausahaan. Yang ketiga, lingkungan seperti mendukung penghijauan atau penggunaan energi terbarukan. Yang keempat, seperti mengadakan klinik kesehatan gratis untuk masyarakat kurang mampu. Semua ini dilakukan dengan niat memberikan manfaat sekaligus memenuhi amanah sebagai khalifah di muka bumi. Jadi, pada kesimpulannya, tanggung jawab sosial atau CSR bukan hanya sekadar kewajiban hukum, tetapi juga bentuk pengabdian moral dan spiritual, terutama dalam perspektif Islam. Dengan menerapkan CSR, perusahaan tidak hanya membantu menciptakan kehidupan yang lebih baik, tetapi juga mendapatkan keberkahan dalam bisnisnya. Baiklah, itu saja. Semoga penjelasan ini memberikan pemahaman lebih baik tentang pentingnya CSR, terutama dalam bisnis syariah. Terima kasih sudah menonton video ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.